Halo semuanya, perkenalkan nama aku Samuel Timothy dari T21. Di sini mau ngajarin dikit materi Unfis tentang Excel crunching itu sendiri. Nah, materi yang mau aku bantu ajarin itu tentang salah satu fungsi yang paling berguna dan juga paling sering dipakai, baik itu di kuliah, apalagi di kerjaan gitu. Apalagi kalau kalian mau menjadi seorang data scientist atau data analyst, atau bahkan seorang analyst in general aja, yaitu lookup function. Nah, jadi di lookup function ini yang paling sering dipakai itu ada VLOOKUP dan juga HLOOKUP. VLOOKUP itu apa sih? Jadi VLOOKUP itu sendiri adalah metode buat kita nyari suatu nilai atau value dari suatu data yang bersifat vertikal atau tabel vertikal gitu. Sedangkan HLOOKUP itu yang dimana data sumbernya itu bersifat horizontal. Gitu. Mungkin kalau buat bayangan, uh, data yang biasa tersusun secara vertikal itu biasa absensi gitu. Dan kalau yang data yang bersifatnya horizontal, mungkin kalau kalian pernah ingat di um, sekolah saat SD atau SMP kan suka ada tugas mengukur tinggi rata-rata, mayan dan sebagainya, apalagi di Statdas atau Teoprop, karena itu kan datanya suka tersusunnya secara horizontal kan. Jadi uh, tinggi badan, row-nya tinggi badan dan di bawahnya namanya gitu, atau sebaliknya namanya di atas gue tinggi badannya, jadi ada nama A, nama B, nama C, terus di bawahnya ada tinggi badannya, itu biasa datang pusat horizontal. Nah, kita langsung aja ya, mungkin bakal lebih enak dibahas kalau melalui pembahasan soal UTS tahun lalu di Anvis mengenai VLOOKUP ini sendiri dan juga sedikit tentang HLOOKUP. Dan nanti setelah penjelasannya juga bakal ada hands-on tentang VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga satu lagi akan bakal aku bahas yaitu paste and transpose function. Langsung aja kali ya. Nah, jadi balik lagi, ini adalah dua bentuk pertanyaan yang tahun lalu ditanyain tentang VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Jadi langsung aja kita bahas kali ya, tentang latihan soal VLOOKUP dan HLOOKUP yang mungkin aja keluar. Nah, pertanyaan pertama, which of these statements on VLOOKUP is false? Select one. Nah, jadi kita bisa lihat ada opsi A, B, C, D ya. Nah, mungkin kita run through aja dari A. Nah, yang A itu, the values of the first column must be in descending order. Nah, ini itu statementnya salah karena walau ada instansi, ada momen-momen di mana hal ini bisa benar, di mana datanya harus bersifat descending, tapi nggak mutlak. Nah, um, nanti bakal aku jelasin juga melalui contoh yang di samping ini. Tapi yang satu itu salah karena boleh aja misalkan data-datanya bersifat beracakan, namun juga sesuai konteks atau kebutuhannya juga. Nah, untuk B, the VLOOKUP function can be used to compare value that's between two values or an exact value. Jawabannya benar, karena di VLOOKUP ini sendiri, nanti di akhir functionnya, kalian bakal ditanya apakah kalian mau mencari data yang mendekati atau approximate, atau data yang bersifat exact atau sama persis gitu. Dan mungkin lebih enak dikasih contohnya setelah aku run through A, B, C, D dulu ya. Nah, C, when this function is used to find a value in between, you must always place the smallest possible value in the first column. Hal ini benar karena bedanya apa sama A? Karena bedanya sama A itu adalah di C dikasih konteks kalau ini kalau kalian mau mencari suatu value in between gitu. Misalkan kalian mau nyari, um, misalkan kalian nilainya 75 nih. Nah, kalau di kuliah kan biasa B, C itu kan nilainya 80, C 70 gitu kan. Nah, tapi ini tuh tengah-tengah. Nah, jadi untuk nyari value in between-nya, kalian itu butuh nyusun nyusun data di kolomnya dari kecil ke besar. Seperti yang ada di kanan ini. Nah, makanya C itu bisa benar. Dan D, with this function, the comparison table is always read vertically. Benar, karena namanya juga VLOOKUP kan. Bedanya kalau kalau HLOOKUP apa? Kalau HLOOKUP itu always read horizontally. Langsung aja kita lihat kali ya pakai contoh yang di sini. Jadi kenapa A itu salah? Uh, karena di kalau kita lihat berdasarkan contoh di kanan ini itu, um, karena di contoh ini salah. Maksud aku kenapa C ini benar, karena di C ini mencari value in between kan 74.
Nah, dan grade-nya itu adalah bersifatnya di interval 10-10-10 ini, dan di mana nggak ada exact value 74. Dan untuk mendapatkan grade-nya langsung, kalian butuh nyusun dari kecil ke besar, seperti itu. Nah, langsung aja kita bahas langsung dari case study yang ini. What will be the result according to this formula? Yaitu VLOOKUP B1. B1 ini 74. Kalian mau nyari value 74 di kolom A4 sampai B8. A4 sampai B8 itu satu kolom ini, dan dua itu di kolom kedua, karena kalian mencari node-nya. Nah, node-nya gara-gara kalau kalian tahu prinsip pembulatan kan lebih mendekati ke yang kecil kan, jadi answer adalah C. Yang akan keluar adalah C nanti, karena mendekati 70 atau approximate. Nanti harus ada satu fungsi lagi, yaitu false, karena false itu artinya mendekati, bukan exact value. Dan kalau kalian pakai true, itu nggak ada exact value-nya, akan salah, atau salah function ya buat VLOOKUP ini sendiri. Mungkin kita langsung aja lanjut ya ke next hands-on-nya langsung. Nah, jadi ini ada latihan soal tadi. Langsung aja kali ya kita execute on the VLOOKUP function, right? VLOOKUP function, kalian mau ngelihat value 74 di gradingnya. Table array-nya adalah ini semua, satu tabel ini. Kalian mau nyari node-nya. Node-nya itu di kolom kedua, kalian klik 2. Jangan lupa juga kalian bisa nge-lock ini tabelnya, biar kalau kalian mau pakai function lagi nggak kegeser-geser. Dan kalian mau nyari approximate match, karena 74 itu nggak ada di kolom grade-nya. Dan hasilnya akan menjadi C. Gampang kan? Nah, langsung aja kita ke VLOOKUP selanjutnya. Let's say ini ada tabel yang lebih padat lah ya. Ada employee name, department, job title, dan juga salary. Let's say kalian seorang HR ya, yang mau ngelihat employee ini ada di kerja apa, di departemen apa, itu biasa gajinya berapa sih, dari data banyak banget, karena biasa perusahaan ada banyak banget pegawainya kan. Simple aja. Kalian juga menggunakan function yang mirip, VLOOKUP. Kalian mau cari orang yang namanya Jane Smith. Terus kalian blok tabel ini semua. Jangan lupa juga dikunci ya tabelnya, biar nggak kemana-mana nih. Terus kalian salary itu ada di kolom keempat. Dan karena ini bersifatnya eh, nggak bersifat approximate atau data rata-rata atau data di tengah, kalian langsung aja cari exact match yang sama persis dengan namanya, yaitu false. Kalian pakai fungsi false. Dan langsung muncul salary-nya 65. Mudah kan? Nah, mungkin aku bakal lanjut ke hal selanjutnya yang bakal dibahas, yaitu paste option. Jadi paste option ini apa sih? Jadi di sini aku mau ngajarin kalian ada fungsi cara kalian mentranspose suatu tabel data atau sumber data seperti yang ada atau kalian biasa hadapin di aljabar linear ya. Jadi definisi transpose itu apa sih? Jadi kalian mau mengubah data yang bersifat tadi ya row menjadi kolom atau sebaliknya gitu. Jadi ini bisa lihat steps-nya, kalian copy table aja, terus kalian cari paste option, terus pilih transpose. Langsung aja kali ya kita lihat contohnya di Excel. Nah, jadi ini nih, ini aku delete dulu. Ini kan datanya, ini ya, datanya bersifat vertikal. Nah, kalian mau menjadikan horizontal, kalian klik copy aja, kalian klik 2, kalian paste special. Aku Excel yang terbaru, jadi agak beda. Kalian ke paste special, kalian klik transpose, oke, dan keluar datanya sini. Dan ya, itu aja yang dari aku mau jelasin kalian. Thank you so much atas perhatiannya semua.